Pemuda itu bernama Beiran, dulunya hanyalah mahasiswa biasa di dunia modern. Namun suatu hari, ia bertemu dengan sistem misterius yang membawanya ke dunia lain, benua Long. Sayangnya, kehidupannya di dunia baru ini tidak seindah harapannya. Selama 3 tahun, ia hidup sebagai pelayan tanpa kebebasan sedikit pun, hanya melayani orang lain setiap hari. Dalam hatinya, Beiran bersumpah tidak ingin terus hidup seperti ini. Suatu hari, desa tempatnya tinggal diserang oleh kultus iblis. Salah satu anggota kultus mencoba menangkapnya. Beiran berusaha melawan, namun dicekik hingga hampir kehilangan nyawa. Di saat genting itu, sekelompok murid aliran kebenaran datang dan mengalahkan para iblis. Melihat kekuatan mereka, Beiran terpesona dan berteriak bahwa ia ingin menjadi seorang abadi. Teriakannya membuat seorang kakek tua muncul, kepala sekte dari aliran tersebut. Kakek itu tengah mencari murid baru, dan mendengar teriakan Beiran, ia pun memutuskan untuk menerimanya. Di hadapan Beiran, muncul panel sistem dengan 3 pilihan. 2 pilihan pertama memberinya kesempatan menjadi murid sang kakek dengan hadiah harta langka. Sementara pilihan ketiga adalah menolak dengan sopan dan hanya mendapatkan 1 poin atribut dasar. Tanpa berpikir panjang, Beiran langsung memeluk kaki sang kakek dan memanggilnya guru. Ia merasa seperti tokoh utama dalam kisah petualangan yang selalu ia impikan. Namun, sang kakek justru membawanya ke daerah tambang dan berkata bahwa untuk bergabung dengan sekte, ia harus melewati ujian, yaitu menambang mineral. Dengan polosnya, Beiran menerima tantangan itu. Tapi baru setengah hari bekerja, tubuhnya sudah kelelahan. Pengawas tambang memarahinya dan menendangnya keluar. Saat itulah ia sadar, sang guru menipunya dan menjualnya ke tambang itu. Panel sistem muncul lagi, menawarkan 3 pilihan. Ia memilih yang kedua, berharap bisa dibebaskan. Namun begitu ia bicara, pengawas malah memukulinya hingga babak belur. Saat itulah ia sadar, sistem justru menginginkannya memilih pilihan ketiga, menerima nasib dan terus menambang. Begitu ia menuruti perintah itu, sistem mengumumkan bahwa ia mendapat 1 poin tambahan dan tubuhnya langsung kembali bertenaga. Tengah malam, sekelompok orang datang dan membujuk para pekerja untuk kabur karena para penjaga sedang mabuk. Kali ini sistem menampilkan 4 pilihan dan seperti biasa, Beiran memilih yang ketiga, ikut kabur bersama mereka. Tapi keesokan harinya, ia tertangkap dan dipukuli sebagai peringatan bagi yang lain. Beberapa waktu kemudian, saat sedang menambang, terjadi ledakan besar. Di langit muncul lingkaran api raksasa. Panel sistem kembali muncul, menawarkan misi untuk memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Dengan nekat, Beiran berlari menuruni gunung. Ia hampir tertangkap oleh seorang pengawas, namun tiba-tiba seorang pria muncul dan menebas pengawas itu. Pria itu berkata bahwa mereka berasal dari sekte Tang, dan mereka datang untuk menghancurkan tambang ini. Terpukau oleh kekuatan mereka, Beiran memutuskan untuk bergabung. 5 tahun pun berlalu. Kini, Beiran telah menjadi anggota sekte Tang. Namun meski sudah lama bergabung, tingkat kultivasinya masih di tingkat kelima penyempurnaan Qi. Para tetua sekte bahkan enggan mengajarinya karena dianggap lemah. Tapi Beiran sudah terbiasa. Selama 5 tahun itu, setiap kali mencoba meningkat, sistem selalu memancingnya dengan hadiah tinggi. Walau tingkat kultivasinya rendah, berkat poin atribut dasar yang terus meningkat, ia bahkan mampu menaklukkan monster besar sendirian. Suatu hari, di aula sekte, para murid lain menertawakannya karena kekuatannya yang tak berkembang. Saat itu, 2 gadis dari sekte Water Mirror Hall datang dan menanyakan apakah ia mengenal senior Beiran. Ia berbohong, mengaku bahwa orang itu telah meninggalkan sekte. Tapi kebohongannya terbongkar ketika salah satu murid lain memanggil namanya. Mau tak mau, ia mengakui jati dirinya. Kedua gadis itu mengatakan bahwa mereka akan turun gunung untuk melakukan ujian dan meminta Beiran menjadi pemandu. Tanpa berpikir panjang, ia menolak. Gadis berambut ungu bernama Zijin merasa tersinggung karena baru pertama kali ditolak oleh pria. Gadis satunya, Chulie yang berambut merah, memprovokasi, menuduh Beiran takut. Saat itu, penjaga sekte mereka, seorang wanita kuat yang juga guru kedua gadis itu, muncul dan berbicara dengan Beiran. Ia tahu bahwa meski tingkat kultivasinya rendah, Beiran selalu berhasil memimpin murid-murid junior dalam ujian. Maka, ia meminta Beiran untuk memimpin kedua muridnya kali ini. Tak lama kemudian, 3 gadis lain bergabung. Sebelum berangkat, sang penjaga memperingatkan bahwa mereka semua adalah bangsawan muda, jadi mungkin akan menimbulkan masalah. Selama perjalanan, gadis-gadis itu terus menanyai Beiran tentang kekuatannya. Ia dengan tegas berkata bahwa setiap orang akan diberi 10 poin dan setiap kesalahan akan mengurangi nilainya. Bila poinnya habis, maka ujian dianggap gagal. Mendengar itu, Zijin kesal karena harus patuh pada seseorang yang lebih lemah darinya. Tapi Chulie justru terlihat bersemangat setiap kali dimarahi oleh Beiran.
Sebelum berangkat, ia memberikan mereka pakaian khusus berwarna gelap agar tidak mencolok. Saat ia melapor pada senior bahwa ia akan turun gunung bersama murid-murid baru, tak ada yang terlihat sampai ia sadar gadis-gadis itu sudah memakai baju penyamaran dan berdiri samar di belakangnya. Beberapa saat kemudian, rombongan 6 orang itu tiba di kota Longsan. Para gadis yang jarang keluar sekte begitu terpesona melihat dunia luar. Chuli menatap Zijin dan dengan tegas berkata agar ia mengikuti perintah seniornya, Beiran, atau poinnya akan dikurangi. Dengan wajah kesal, Zijin menurut, namun langkahnya terhenti ketika melihat seseorang sedang ditindas di sisi lain jalan. Tanpa pikir panjang, ia memisahkan diri dari rombongan, berniat menolong orang itu dan memberi pelajaran pada para penindas. Tapi Beiran segera menahannya. Ia menatap gadis itu dan berkata tenang. Bagaimana kau tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Pemilik kios itu belum tentu orang baik. Jika mereka berani bertindak seenaknya di tempat umum, pasti ada seseorang berkuasa di balik mereka. Jika kita ikut campur, bisa saja kita menyinggung orang berbahaya dan misi uji coba kita akan gagal. Ia mengakhiri nasihatnya dengan kalimat tegas. Jangan mencampuri urusan orang lain. Chuli turut menasihati, tapi Zijin justru pergi dengan marah. Tanpa mereka sadari, tindakan itu diperhatikan seseorang dari jauh. Sesampainya di penginapan, rombongan 6 orang itu menyewa satu kamar. Para gadis terkejut karena kamar itu sederhana, bahkan tanpa cermin. Mereka baru sadar, selama ini setiap turun gunung selalu ditemani pelayan yang menyiapkan segala kebutuhan. Beiran hanya berkata, sekarang status kalian sama seperti rakyat biasa, jadi biasakan diri untuk mandiri. Kalimat itu membuat Zijin semakin kesal. Malam itu, rasa frustasi membuat Zijin diam-diam keluar setelah berganti pakaian. Ia ingin mencari orang-orang yang menindas kemarin untuk mengajarkan pelajaran. Di tengah jalan, ia melihat seorang nenek tua menangis di tepi jalan. Rasa iba dan sifat kepahlawanannya muncul lagi. Ia pun menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Nenek itu bercerita dengan suara bergetar. Menantunya memperlakukannya seperti binatang, memberinya sisa makanan dan mengusirnya dari rumah. Mendengar itu, Zijin langsung naik pitam dan bergegas ke rumah sang menantu untuk menegur. Ia membuat keributan di depan rumah hingga si menantu keluar dan memarahinya. Dengan marah, Zijin mencabut pedang dan hendak menyerang. Namun suami wanita itu keluar dan menenangkannya, berkata, masuk saja, kita bicarakan baik-baik di dalam. Yakin pada kekuatannya, Zijin mengikuti mereka masuk. Tapi begitu melewati pintu, ia terkejut melihat sekelompok orang bertampang kasar. Mereka tertawa. Tak kami sangka kau semudah ini tertipu. Barulah ia sadar, nenek tua tadi telah menipunya setelah tahu bahwa dirinya terlalu suka ikut campur urusan orang lain. Sebelum sempat bereaksi, pandangannya mulai kabur, racun telah bekerja. Ia teringat kata-kata Beiran. Jika menghadapi situasi berbahaya, lari secepatnya. Namun tubuhnya sudah lemas dan tak mampu bergerak. Di tengah hujan yang mulai turun, Zijin berusaha melawan meski pandangannya berputar. Melihat ia mengerahkan tenaga untuk menahan racun, para bandit langsung menyerbu. Ia berhasil menendang salah satu dari mereka, tapi pemimpin mereka yang jauh lebih kuat menebasnya hingga terjatuh. Saat pedang hampir mengenai dirinya, suara petir menggema dan Beiran muncul, menahan tebasan itu dengan satu tangan. Dengan cepat ia memeriksa keadaan Zijin, memastikan ia tidak terluka parah. Sang pemimpin menyerang kembali, tapi Beiran menangkisnya dengan tangan kosong dan menghancurkan pedangnya. Dalam beberapa serangan singkat, musuh itu tumbang, terpental berkali-kali hingga kepalanya berlumuran darah. Beiran mengangkat Zijin dan berjalan pergi. Sambil terengah, pemimpin bandit berteriak, mulai hari ini, larang anak buahmu menculik siapapun lagi. 2 hari ke depan, aku akan mencari tahu siapa pria itu. Ketika Zijin siuman, ia sudah berada di penginapan. Chuli duduk di sisinya, wajahnya cemas. Melihatnya terbangun, ia langsung memeluknya. Beiran hanya berkata datar, syukurlah obat yang kuberikan bekerja. Zijin berterima kasih dengan tulus, mengakui bahwa ia terlalu sombong dan tidak mendengarkan nasihatnya. Chuli terkejut, gadis angkuh itu ternyata mau mengaku salah di depan seniornya. Ia senang karena ketiganya akhirnya bisa rukun. Tapi Beiran hanya melirik dan berkata dingin, sudah istirahatlah, besok kita berangkat pagi. Dalam hati, ia tahu sistem memberi poin tambahan karena sikap tegasnya itu. Keesokan harinya, rombongan berangkat menuju desa kaya, tempat beberapa anak dilaporkan menghilang secara misterius. Dalam perjalanan, Beiran bertanya apa rencana mereka. Zijin menjawab ingin masuk desa dan bertanya langsung pada penduduk. Gadis-gadis lain setuju, tapi Beiran menolak. Kalau kalian membuat keributan, para penculik akan kabur. Lebih baik kita menunggu di luar dan mengandalkan keberuntungan. Akhirnya, hanya Beiran dan Chuli yang masuk ke desa dengan menyamar sebagai penjual mainan. Sepanjang jalan,
ia terus menegur Chuli karena sering lupa perannya. Namun anehnya gadis itu malah tersipu setiap kali dimarahi. Mereka berjualan hingga 2 anak kecil datang membeli. Tak lama kemudian, ibu mereka muncul dan memarahi mereka lalu pergi. Seorang penjual kembang gula menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak penculikan. Jadi para orang tua menjadi sangat waspada. Saat Juliet tanpa sadar berbicara dengan suara lembut seperti perempuan, Beiran cepat menimpali. Maaf, dia sakit, kadang suaranya berubah. Pria itu percaya dan pergi tanpa curiga. Ketika menyelidiki lebih jauh, Beiran melihat pola aneh di pagar rumah tempat anak-anak hilang, simbol yang digambar dengan cairan harum. Mereka berpura-pura masuk ke toko besi untuk mencari tahu, dan pemiliknya bercerita bahwa kasus penculikan sudah terjadi lebih dari sebulan. Pemerintah pun tak berhasil menemukan pelaku. Kali ini, Beiran justru memuji Chuli. Kau sudah bekerja dengan baik. Gadis itu sempat kecewa karena tak dimarahi seperti biasa, tapi ia tersenyum kecil. Saat mereka meninggalkan desa, Beiran menyimpulkan, para penculik menggunakan nektar untuk menggambar simbol pada pagar rumah target mereka. Saat malam tiba, cahaya kunang-kunang mulai menari di udara, tertarik oleh nektar yang harum di halaman rumah. Malam itu, para gadis melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikatakan Beiran. Simbol di depan rumah berpendar lembut, memancarkan cahaya seperti sinyal di kegelapan. Namun, kedamaian malam itu hancur ketika seorang penculik menyelinap masuk ke rumah warga dan menculik seorang anak yang sedang tidur. Warga segera mengejar hingga ke hutan dan melihatnya menghilang di balik batu besar. Beiran berkata bahwa mereka terperangkap dalam formasi sihir milik penculik itu. Satu-satunya cara keluar adalah dengan menghancurkannya. Ia mengambil sepotong kayu dan mulai mengaktifkan formasi. Seketika, ruang di sekitar mereka berubah. 2 monster raksasa muncul menghalangi jalan. Meski mereka semua cukup kuat, kekuatan para monster itu jauh lebih besar. Saat situasi genting, Beiran melompat maju, menangkis semua serangan, dan dengan satu pukulan menghancurkan makhluk itu. Sementara itu, di sisi lain, 3 gadis berjuang menghadapi monster berempat tangan. Saat kepala monster itu hancur, tubuhnya ikut terbelah. Setelah pertempuran panjang, Beiran akhirnya menumbangkannya. Begitu monster itu mati, formasi pun lenyap dan mereka kembali ke dunia nyata. Batu besar yang menghalangi pandangan mereka pun menghilang. Mereka mengikuti jejak penculik hingga menemukan sebuah gua. Di dalamnya, 2 pria sedang menjaga para anak yang diculik. Salah satunya ternyata adalah penjual permen kembang 3 cahaya yang sering mereka temui di desa. Ketika mendengar suara langkah, kedua penculik itu panik dan mencoba kabur, tapi segera tertangkap. Beiran menyerahkan mereka kepada Scorpion untuk dilaporkan ke pihak berwenang, sementara ia sendiri menyelamatkan anak-anak. Penjual permen itu berlutut ketakutan, memohon agar Beiran tidak ikut campur dalam urusan sekte iblis yang terkenal kejam. Awalnya Zijin mengira mereka menculik anak-anak untuk dimakan, namun sang penjual menjelaskan bahwa anak-anak itu dipelihara untuk dijadikan generasi penerus. Ia memohon ampun dan menawarkan ilmu formasi yang digunakan untuk menjebak mereka. Bahkan berkata teknik itu cukup kuat untuk menahan raja legendaris. Meski tak tertarik, Beiran akhirnya mendengarkan karena teknik itu ditemukan di balik gunung di dekat situ. Penjual itu berkata, ia hanya melakukan semua ini demi keluarganya yang menunggu di rumah, orang tua renta, dan anak-anak kecil yang kelaparan. Para gadis terdiam. Beberapa menitikkan air mata. Pria itu berjanji akan bertobat jika dilepaskan, tapi Beiran tetap dingin, menyerahkannya ke pemerintah, lalu membawa para gadis pergi dari sana. Dalam perjalanan, Chuli bertanya mengapa mereka harus tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Beiran menjawab singkat, jangan terlalu dekat dengan urusan pemerintahan. Bagi mereka, pejabat dan perampok tak banyak bedanya. Setelah misi selesai, mereka harus menghilang. Jangan sampai orang di balik semua ini menimbulkan masalah. Malam itu, mereka tak kembali ke penginapan, melainkan melarikan diri dari wilayah tersebut. Sementara itu, di penginapan yang sama, seorang pria berwajah penuh luka datang bertanya pada pelayan apakah ada sekte yang datang ke sana. Pelayan sempat berpikir lalu menjawab tidak. Pria itu mengangkat tangannya, seekor ular meluncur dan melilit leher pelayan. Dengan wajah dingin, ia mengancam agar pelayan mengingat lebih baik. Gemetar, sang pelayan akhirnya mengaku bahwa hanya ada beberapa tamu berkerudung yang berangkat pagi tadi. Pria berbekas luka itu pun segera pergi untuk melapor pada atasannya. Malam itu, di tempat persembunyian baru mereka, para gadis sulit tidur. Mereka berbincang tentang kekuatan Beiran. Kenapa orang sekuat dia tak pernah dikenal? Tanya salah satu dari mereka. Esok paginya, mereka saling mendorong agar Chuli bertanya langsung. Tapi karena dialah yang paling sering dimarahi oleh Beiran, yang lain menahannya. Tak tahu bahwa amarah Beiran justru bentuk perhatian.
Dalam perjalanan hari itu, mereka mendengar teriakan minta tolong. Di kejauhan, beberapa orang tengah diserang perampok. Para gadis segera turun tangan, membantu melawan. Berkat jumlah mereka yang lebih banyak, para perampok pun lari terbirit-birit. Namun salah satu dari mereka sempat melempar senjata tersembunyi dari belakang. Dengan cepat, Beiran menangkapnya dan memperingatkan semua orang agar tidak lengah meski musuh tampak kabur. Seorang pemuda yang mereka tolong mendekat dan berterima kasih, menanyakan nama Beiran. Ia tersenyum dan berbohong, menyebut dirinya Wang Luo. Pelayan muda di sisi pemuda itu mengaku berasal dari sekte The Three Obediences. Mendengarnya, Beiran segera tahu mereka berbohong. Ia sendiri berasal dari sekte itu namun tak pernah melihat wajah mereka. Setelah membongkar kebohongan mereka, ia menyerahkan kantung obat penyembuh lalu beranjak pergi. Namun pemuda itu akhirnya jujur, mengaku sebagai putra pemimpin sekte jahat Blood Sect. Mendengarnya, Beiran kaget. Hanya dengan beberapa kalimat, ia sudah memperdaya anak pemimpin sekte yang paling ditakuti di daratan. Ia memperingatkan para gadis agar tak bertindak gegabah. Jika sekte sekuat itu bisa ditindas oleh perampok biasa, pasti ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Qin Yu pun menjelaskan mereka membantu seorang petani tua yang diserang dan akibatnya kini diburu oleh para perampok. Ia menambahkan bahwa meski dirinya pewaris sekte jahat, hatinya tak sehitam ayahnya. Qin Yu mengaku bahwa dirinya adalah putra pemimpin sekte iblis. Meski banyak orang menaruh harapan padanya, ia memiliki kondisi langka yang membuatnya sulit berlatih seperti orang lain. Karena itu, ia sering menjadi bahan ejekan. Pelayan setianya, Song Ni, langsung membela tuannya dan berkata bahwa bagi mereka, Qin Yu adalah orang terkuat. Saat mendengar itu, Beiran tiba-tiba teringat bahwa Qin Yu sangat mirip dengan tokoh utama dari kisah mie instan yang pernah ia baca. Seorang lelaki lemah dengan pelayan setia yang selalu menemaninya. Beiran lalu berkata bahwa ia tidak pernah membenci ayah Qin Yu karena dalam misi berbahaya sebelumnya, Qin Yu selalu berhasil selamat. Ia menduga paman ketiganya, Qin Zhao, diam-diam membantunya. Sejak kecil, Qin Zhao memang tahu bahwa Qin Yu lambat dalam berlatih bela diri, namun tetap menolongnya, bahkan membantu ibunya. Mendengar kisah itu, Beiran hanya bisa terdiam. Menurut ceritanya, tampaknya pemimpin sekte iblis pernah diberi sepasang kayu misterius oleh paman ketiga. Namun, karena sistem dalam dirinya memaksa, Beiran pun memuji orang itu beberapa kalimat. Ia lalu meneteskan air mata dan berkata dengan nada pilu, sejak kecil orang tuanya telah tiada. Pamannya yang membesarkannya pun meninggal, membuat hatinya hancur. Cerita itu membuat semua orang yang mendengar ikut terharu. Setelah berbincang lama, mereka berpisah di depan gerbang sekte. Di sana Beiran memberi instruksi, tidak boleh ada yang menceritakan bahwa mereka telah saling membantu dalam ujian, dan jangan mencarinya kecuali benar-benar penting. Para gadis pun akhirnya mengerti mengapa Beiran tidak populer, ia terlalu tertutup. Setelah mendapatkan banyak poin, kekuatan Beiran meningkat pesat. Kini ia mampu terbang dengan kecepatan tinggi hanya dengan berkonsentrasi. Ia pun menuju hutan tempat buku yang disebut penjual permen berada. Di dalam hutan, Beiran menemukan sebuah pohon poplar besar dengan lubang di batangnya. Sistem peringatan muncul, memperingatkannya agar bersiap sebelum membukanya. Begitu ia menyentuh bagian tertentu, mekanisme rahasia aktif dan seekor monster berlapis baja muncul, menembakkan bola listrik dan api. Beiran dengan lincah menghindar, lalu menghancurkan tubuh monster itu dengan satu pukulan, membuatnya meledak. Dari dalam baju zirah jatuh sebilah pedang. Ia merasa ada sesuatu selain buku di dalam kotak tersebut. Setelah mengenakan sarung tangannya, ia membukanya dan seekor monster wugong berwarna hitam meloncat keluar. Dengan cepat ia menangkapnya. Makhluk itu ternyata bahan bagus untuk peracikan. Ia menyimpannya di dalam labu, lalu melanjutkan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat batu mentah dan sebuah buku teknik bela diri. Kembali ke Jiangbei, Beiran mempelajari buku itu dan mencoba membuat formasi pertahanan. Formasi itu ternyata mampu melindungi area luas dan sangat efektif melawan iblis. Keesokan paginya ketika hendak bermain catur, Bai Chu datang menjemputnya. Ia senang karena bisa menghindari Murong Sue, tapi ternyata Bai Chu justru membawanya ke hadapan wanita itu. Begitu masuk ruangan, Bai Chu langsung berubah sikap, berbicara lembut pada Murong Sue. Namun, sang penjaga malah menyuruhnya keluar karena ingin bicara empat mata dengan Beiran. Sebelum keluar, ia menatap tajam seolah memperingatkan agar Beiran tidak berbuat kasar. Beiran hanya bisa berpikir, dengan kepribadian seperti itu, bagaimana mungkin Bai Chu bisa menaklukkan hati Murong Sue? Wanita itu mengatakan setelah mendengar dari Chuli bahwa ia tak ingin terlibat lagi, ia pun menghormatinya dan tidak memaksakan kehendak. Di luar, Bai Chu diam-diam menguping
lalu menyarankan Beiran agar sering mengundang Murong Sue ke sekte demi kemajuan mereka. Sekte itu kini sedang ramai dibicarakan karena kehadiran dua anak muda, seorang pria dan seorang gadis cantik bernama Yingxi. Dalam kompetisi antar sekte, 5 orang tampil luar biasa. Yang paling menonjol adalah Han Li, pemenang pertama. Banyak murid lelaki berusaha mendekati Yingxi, tapi semuanya ditolak. Setelah mengalahkan mereka, Yingxi datang ke rumah Beiran. Namun karena ia tidak ada, gadis itu hanya meninggalkan hadiah lalu pergi dengan senyum bahagia. Sementara itu, Han Li yang ternyata murid junior Beiran pergi ke gunung mencarinya. Namun formasi pelindung yang dipasang Beiran aktif dan menciptakan klon dirinya sendiri untuk bertarung. Setelah duel sengit, Li Xiao berhasil menghancurkan klon itu dengan senjata rahasia. Tetapi formasi itu terus menyerang dengan meniru jurusnya. Saat ia hampir kalah, Beiran datang menyelamatkannya dan menegur keras karena melupakan aturan bermain seruling sebelum masuk gunung. Li Xiao membawa kabar gembira bahwa ia telah memenangkan kejuaraan sekte. Beiran mengucapkan selamat tetapi mengingatkan bahwa puncak keberhasilan juga bisa menjadi awal kejatuhan. Setelah itu mereka menikmati teh bersama.